Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di channel YouTube Mama. Nah, gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi video kali ini Mama mau membahas lagi seputaran keuangan rumah tangga. Jadi bisa disimak videonya sampai akhir ya. Nah, jadi untuk tema kali ini Mama itu mau membahas cara mengatur gaji 1,8 juta per bulan. Jadi Mama itu terinspirasi dari salah satu ibu rumah tangga yang DM Mama. Dan Mama juga mau minta maaf dulu sebelumnya karena baru sempat buat video dan upload videonya sekarang. Jadi si bunda ini udah DM sekitar 1 minggu lebih ya teman-teman. Nah, jadi di sini Mama mau coba bantuin karena si bunda ini bekerjanya sendirian untuk menghidupi satu orang anak. Nah, jadi biar teman-teman juga punya inspirasi ataupun gambaran gimana nih cara mengatur gaji kecil supaya kebutuhan dalam 1 bulan itu bisa terpenuhi. Jadi yang pertama di sini si bunda punya beberapa kewajiban, yaitu untuk biaya arisan per bulannya 385.000. Terus juga ada cicilan motor di sini nominalnya 200.000 per bulan, dan untuk biaya listrik di sini per bulannya 25.000. Jadi untuk total kewajibannya sekitar 1.240.000. Nah, di sini Mama juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini, dan buat teman-teman yang selalu nonton dan selalu komen, Mama juga ucapkan terima kasih banyak. Terus buat teman-teman yang baru ketemu dan baru bergabung di channel Mama, Mama ucapkan selamat datang. Semoga video Mama di sini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Nah, lanjut, waktu Mama DM sama si bunda juga cerita kalau keuangannya itu masih berantakan banget. Jadi dari gaji yang 1,8 ini bunda harus pinter-pinter ngatur keuangan supaya kebutuhan anak juga terpenuhi. Jadi untuk kebutuhan anak ini pembelian susu dan pampers per bulan itu sekitar 500.000 ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya bunda ini punya rezeki lain, misalnya ada insentif ataupun bonus, itu selalu dibelikan susu ataupun kebutuhan anak. Tapi dari gaji 1,8 ini bunda juga suka menyisihkan sebagai dana tabungan. Nah, tapi lagi-lagi untuk dana yang disisihkan ini masih suka dipakai karena untuk kebutuhan yang lain itu masih selalu kurang. Nah, kalau Mama lihat dan Mama perhatiin di sini kita harus cari tahu dulu nih kenapa untuk kebutuhannya itu selalu kurang. Jadi kalau Mama analisa di sini yang pertama karena ada cicilan dan juga ada biaya untuk arisan. Nah, terus juga di sini menurut Mama bunda nggak usah memaksakan diri untuk menyisihkan dana tabungan. Karena di sini untuk tabungan lebih baik dipergunakan dulu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena untuk gajinya juga kemungkinan nggak cukup ya kalau misalnya harus disisihkan juga untuk tabungan. Makanya nanti coba Mama kasih gambaran dulu untuk kebutuhan per bulannya itu apa aja, supaya bunda ini bisa ke depannya lebih teratur lagi nih dalam mengatur gaji setiap bulan. Nah, jadi di sini Mama coba tulis dulu untuk kebutuhannya itu apa aja. Yang pertama untuk belanja sayur, karena di sini bundanya itu mempunyai 1 orang anak, jadi kemungkinan untuk konsumsinya juga belum begitu banyak. Jadi Mama budgetin aja untuk belanja sayur mingguan itu per minggunya 75.000, berarti dalam 1 bulan perkiraan sekitar 300.000. Terus juga untuk pembelian beras Mama buat aja 10 kilo dengan harga beras kita cari harga yang paling murah, anggap aja per liter ataupun per kilonya itu sekitar 8.000, berarti untuk biayanya 80.000. Terus juga untuk pemakaian gas tabung 3 kilo kita anggap aja dalam 1 bulan itu pemakaiannya 2 tabung dengan harga per tabung sekitar 20.000, berarti kalau 2 tabung itu 40.000. Nah, untuk belanja lain di sini Mama anggap aja untuk belanja bulanan untuk pembelian sampo, deterjen dan sabun sebagainya itu 150.000. Dan untuk bensin bundanya ini per minggu Mama buat aja 25.000, berarti sekitar 100.000, dan sisanya untuk pembelian pulsa handphone sebesar 20.000. Nah, jadi itu tadi untuk kebutuhan yang udah Mama tulis. Semoga untuk nominalnya ini bisa sesuai dengan pengeluaran bunda setiap bulan.
Tapi kalau misalnya nominalnya ataupun budgetnya ini mau diubah, nanti tinggal Bunda sesuaikan sendiri. Nah, terus lanjut di sini Mama coba kasih sedikit saran ataupun solusi. Jadi yang pertama di sini karena kewajibannya ini setiap bulan ada biaya arisan. Nah, biaya arisan ini kita anggap aja sebagai tabungan. Jadi dari sisa gajinya Bunda nggak usah menyisihkan lagi untuk tabungan, lebih baik Bunda pakai untuk kebutuhan yang lain. Terus juga kalau misalnya arisannya ini udah selesai, lebih baik dananya itu Bunda tabung sendiri. Jadi kalau sewaktu-waktu Bunda butuh dana ataupun pengen beli sesuatu untuk kebutuhan anak, Bunda udah ada dananya nih. Jadi nggak perlu menunggu arisannya itu dapat baru Bunda belikan sesuatu. Jadi solusi pertama itu ya. Jadi uang arisan kita anggap aja sebagai tabungan setiap bulan. Dan ini selama arisannya masih berjalan. Nah, terus untuk solusi ataupun saran yang kedua, sebelumnya kan Bunda juga udah cerita kalau misalnya Bunda itu dapat rezeki lain ataupun misalkan nih ada insentif dan bonus dari pekerjaannya, Bunda selalu membelikan susu anak ataupun pampers buat anak. Nah, coba nanti Bunda sisihkan sedikit sebagai dana tabungan. Jadi jangan dipakai seluruhnya supaya Bunda juga ada uang pegangan ataupun dana darurat. Terus untuk saran dan solusi yang ketiga, seperti yang udah Mama jelasin tadi, jangan memaksakan diri untuk menyisihkan dana tabungan. Karena di sini kebutuhan Bunda per bulannya itu masih sangat kurang ya. Jadi lebih baik Bunda pakai seluruhnya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau misalnya dapat uang lebih ataupun rezeki lain tadi, baru Bunda jadikan sebagai tabungan dan juga bisa Bunda pakai untuk kebutuhan anak. Nah, terus untuk saran ataupun solusi yang keempat, nanti setelah cicilan motornya itu selesai, Bunda kan nggak harus mengeluarkan kewajiban lagi nih. Jadi kita anggap aja untuk arisan dan cicilan motor itu setelah lunas ataupun udah selesai itu nggak ada lagi pengeluaran. Jadi Bunda tinggal bayar listrik aja setiap bulannya. Nah, dana itulah yang Bunda bagi lagi untuk tabungan. Jadi bisa Bunda sisihkan sebagai tabungan utama. Terus juga Bunda sisihkan untuk pendidikan anak ataupun untuk uang dana darurat. Jadi dari dana itulah yang bisa Bunda simpan lagi sebagai dana tabungan di luar sisa gaji untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus juga untuk yang terakhir, nah menurut Mama di sini kalau misalnya tadi Bunda nggak ada kerjaan ataupun Bunda ada hari libur, bisa Bunda cari tambahan menjadi ojek online. Jadi nggak usah malu dengan pekerjaan tambahan. Yang penting di sini kita ngerjainnya juga halal dan juga kita bisa mendapatkan uang untuk kebutuhan anak ataupun kebutuhan rumah tangga. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, solusi dan gimana cara Mama mengatur gaji 1,8 juta per bulan. Nah, untuk kewajibannya tadi, untuk arisan dan juga cicilan motor, itu bisa Bunda jadikan sebagai dana tabungan kalau misalnya kewajibannya udah selesai ataupun sudah lunas. Terus juga untuk kebutuhan anak di budget pembelian pampers, itu juga bisa Bunda atur sendiri. Misalnya nih anak Bunda udah bisa lepas pampers ataupun udah bisa mengurangi biaya pemakaian pampers. Nah, dananya juga bisa Bunda alokasikan untuk kebutuhan yang lain. Jadi sekian dulu ya teman-teman untuk videonya kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.